Apa saja contoh dosa kecil? Bohong, ngomongin orang, ghibah, tuzilul amala sholih. Oh, enak bener deh kalau udah ghibah. Si Mbak siapa namanya? Mbak Ai, biasanya Mbak Sri ya, Mbak Sri Wahyuni ya. Mbak Ai ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Ada founder Rumil juga, Ibu Vera, kita doain mudah-mudahan sehat afiat, beliau sekeluarga, para guru-guru semuanya, ibu-ibu yang hadir pagi hari ini ke Rumil Al-Hilya, mudah-mudahan juga semua dalam keadaan sehat afiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'alal ilma bitta'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu, para jamaah baik yang hadir secara offline maupun online yang menyaksikan dari rumah. Biasanya kalau yang dari rumah lebih santai. Ada yang sambil gogoleran, cek orang Sunda nama begitu ya Bu ya. Ada yang sambil masak, ada yang sambil ngurusin anak, tapi tetap denger ngaji dari rumahnya via online. Mudah-mudahan insya Allah, baik itu yang hadir dari rumah secara online maupun yang langsung melangkahkan kakinya ke Rumil Al-Hilya, semua mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian sehat, kabarnya sehat? Alhamdulillah, saya lihat seger-seger bener ini ya Bu ya. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, kita khususin buat muallif pengarang kitab Nashahul Ibad. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, khususan mualliful kitab Nashahul Ibad, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Baik ibu-ibu sekalian, silahkan dibuka makalah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyrata. Ya. Makalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang bijak, dari para hukama. Tadi sebelumnya udah kita bahas bedanya ulama sama hukama. Kalau ulama itu orang yang berilmu, kalau hukama itu bukan cuma berilmu tapi dia bijak mengamali ilmunya. Itu disebut dengan hukama. An ba'dil hukama ay al-auliya, yakni para waliullah ya. Apa kata mereka? La tahkirudz dzunubas shighar. Janganlah kalian tahkirudz dzunubas shighar, meremehin atau meremehkan dosa yang sifatnya kecil. Ya, la tahkirudz dzunubas shighar, jangan kalian meremehkan dosa kecil. Ai la ta'udduha shigharan. Yakni jangan kalian menghitungnya sebagai dosa kecil. Alah, dosa kecil sepele. Apa saja contoh dosa kecil? Bohong, ngomongin orang, ghibah, tuzilul amala sholih. Oh, enak bener deh kalau udah ghibah tuh ngomongin orang. Itu gurih. Ya, kalah kriuknya tuh ayam goreng dan lain sebagainya, sedep
bener. Makanya paling susah menasehati dua orang. Satu orang yang lagi bucin, lagi jatuh cinta, lagi cinta bener. Ada yang curhat sama kita datang, Bu Haji, Bu, kenapa? Tolong dong, saya punya masalah nih sama suami. Kenapa? Ya dengerin curhat saya, boleh. Suami saya nih, ya Allah, sholat nggak mau, KDRT iya, ya nafkah nggak pernah ngasih. Tapi saya tuh mau cerai, bingung kenapa? Saya cinta sama dia katanya. Tapi ibu KDRT-nya bagaimana? Wah, abis saya ditonjok lah, dihajar, sudah visum beberapa kali dan lain sebagainya. Ibu nggak lapor sama polisi? Enggak, soalnya saya cinta katanya. Akhirnya kita bilang, ya udah, kalau gitu saya mah cuma ngasih saran. Ibu selama belum terlambat, ditakutkan sekarang kan ibu cuma bonyok nih, belum sampai mati. Sebelum terlambat, ya sebelum datang malaikat maut, ya kalau bisa ibu cari yang lain dah. Diakhirin dah pernikahan toksik begini, udah. Ya, biar kita lebih bahagia. Iya, makasih Ibu Haji sarannya. Nanti saya pikirin deh biar pisah sama suami yang model begini. Iya. Abis curhat, nangis, bonyok di KDRT suaminya, besoknya dia gandengan tangan sama lakinya. Bahkan dia bikin status di Facebooknya. Apa kata dia? Ya Allah, lindungi kami dari bisikan setan yang terkutuk. Jaga keluarga kami ya Allah. Kita kawannya yang habis dicurhatin baca status. Emang saya setan yang terkutuk ya kan? Ya Robbi. Ini. Jadi paling sulit menasehati orang yang sedang dimabuk asmara, jatuh cinta. Makanya hati-hati yang suka jadi tempat curhat. Itu kalau kita nggak bijak-bijak, kita nggak jadi orang yang bisa melihat keadaan, yang ada kita jadi orang disalahin nanti. Tuh saya cerai gara-gara dia tuh. Dia yang nyuruh saya cerai. Lah kan situ kemarin nangis-nangis. Begitu ya Bu ya. Jadi susah menasihati orang yang sedang jatuh cinta, baik itu yang sedang bucin sama pasangannya sendiri. Yang kedua, anak-anak muda yang lagi dimabuk asmara, biasanya susah dinasehati sama orang tua. Ada pilihan, dua pilihan, Mak. Menurut Mak yang bagus yang mana ya? Emang kenapa, Neng? Ada dua yang datang nih, Mak. Yang pertama, dia kaya raya, Mak. Kaya raya, mobilnya mewah. Katanya sih infonya mau bawa-bawaan ya minimal 500 juta, Mak. Masya Allah, kata emak dalam hati ya. Cuman dia nggak bisa ngaji, Mak, sholat kagak pernah. Akan gampang ya, Mak, bisa kita bawa ke pengajian katanya. Satu. Yang kedua, ada satu lagi nih, Mak, yang mau ngelamar. Ya dia hartanya sedikit, ya cuma naik sepeda BMX kemana-mana. Tapi nih laki-laki, Mak, hafal Quran 30 juz. Bacaannya bagus. Ilmu agamanya nggak usah diraguin, gimana ya, Mak? Aduh, bingung. Tapi kayaknya kalau masalah ilmu agama mah ajak aja ngaji ya, Mak ya. Ngapain susah-susah, zaman sekarang YouTube kan di mana-mana banyak pengajian. Begitu ya. Akhirnya ibunya karena sudah melewati masa pernikahan yang lama, pengalamannya udah banyak. Makanya kalau di sini ada yang anak-anak muda, ini yang muda-muda kan yang hadir ya? Bagaimana? Ini rata-rata bukan yang calon pengantin, tapi calon mertua begitu ya. Kasih nasihat sama anak-anak kita, Neng. Nak, ibu mah udah tahu dunia pernikahan. Udah capek ibu jalanin pernikahan. Ya paling tahu dah pokoknya gitu ya. Neng, yang dilihat bukan cuman hartanya, gantengnya. Kalau ganteng mah dia tua keriput hilang juga gantengnya. Harta sewaktu-waktu dia bangkrut, ya nggak kaya lagi dia, Neng. Tapi satu, yang akhlaknya baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, kata Nabi. Kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah deh, Neng, bahagia, Neng. Biarpun makan cuman pakai telur dadar dipotong 7 tuh, satu telur dipotong 7. Tapi kalau itu, ya bertanggung jawab, solih ya, begitu ya ceritanya, Bu. Tapi nauzubillah jangan sampai begitu. Mudah-mudahan satu telur makannya satu orang masing-masing gitu ya. Ini kan cerita pahitnya. Tapi karena dia cinta, ini anak muda yang sedang dimabuk asmara, dia nggak dengar sekalipun itu nasihat orang tuanya. Yang penting nggak bisa, Mah, aku cintanya sama dia, Mah.
Aku nggak bisa tidur mah, aku harus selalu dengar suara dia mah. Pokoknya aku harus nikah sama dia. Nggak bisa, nggak mempan mau nasihat sekalipun guru ataupun orang lain, itu nggak bakal bisa didengar sama orang yang lagi jatuh cinta. Ya makanya hati-hati yang sedang jatuh cinta, ibu-ibu sedang jatuh cinta sama suami, hati-hati ya, mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena setiap pasangan kita punya potensi buruk juga. Jadi cintanya sewajarnya, bencinya sewajarnya. Satu, orang yang lagi jatuh cinta. Yang kedua, yang sulit dinasehati, orang yang lagi asik gibah. Wah, Insya Allah nggak bisa diganggu. Ngumpul gibah. Astagfirullahaladzim. Ibu, nggak boleh kita ngomongin orang, Bu. Banyak dosa kita. Bener loh, Bu, tapi ini fakta. Sini duduk lu sama saya. Yang ada bukannya kelar pergibahannya, malah dia makin menjerumuskan kita untuk ikut gibah. Begitu kita bilang, Bu, yuk ini tempat ngaji, Bu, jangan gibah, dia cari tempat yang lain. Ya udah, ntar pulang ngaji aja kita ngopi bareng ya. Di situ gibah dilanjutkan. Hati-hati, paling sulit menasehati dua hal, orang jatuh cinta, orang yang sedang bergibah. Dan ternyata gibah itu dosa kecil memang. Ya, dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus, tuzilul amal salih, dapat menghilangkan amal solih. Makanya jangan sepele dengan amal solih. Jangan sepele sama dosa kecil. Karena dosa kecil itu banyak sekali dampaknya atau efek yang bisa kita rasakan, begitu ya ibu-ibu ya. Di sini disebutkan la tahkiruz dzunubas shighar, jangan kalian meremehkan dosa kecil. Ai la ta'udduha shigharan, jangan dihitung satu, ini mah kecil. Besok lagi ngelakuin dosa, dosa kecil mah enggak apa-apa katanya. Dihitung sekali lagi ya. Fa innaha la tatasha'abu minha dzunubul kibar. Karena sesungguhnya dari dosa-dosa kecil itu akan bercabang kepada dosa yang besar. Itu lama-lama dipupuk, dikumpulin. Ibu kayak ngumpulin puzzle atau sesuatu yang kecil, apa jarum pentul, ya. Nggak beli ibu-ibu jarum pentul karena hilang mulu kalau beli. Jadi dikumpulin, di mana nemu dia taruh. Dia jalan-jalan ke sini, ada orang ninggalin jarum pentul, dia ambil, dia taruh, dikumpul. Lama-lama tuh jarum, yang ini dikumpulin bukan jarum pentul, dosa. Gibah hari ini, besok ngebohong, besok ngatain orang, besok dengki sama orang, ya, besok ngurangin timbangan, besok melakukan ABCD. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, tapi seringkali kita sepele, remeh-temeh, lah dosa kecil. Dosa kecil. Nah, ini seringkali kita melakukan hal demikian ya. Maka di sini ibu-ibu sekalian, memang setiap kita berpotensi punya dosa. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata'un. Ya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu atau manusia itu punya potensi tiap hari melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa adalah mereka yang langsung bertobat kepada Allah. Jadi sekali lagi, orang yang mulia, orang yang hebat di sisi Allah bukan mereka yang gak pernah melakukan dosa. Tapi orang yang hebat di sisi Allah adalah orang yang selalu merasa punya dosa dan dia buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang hidupnya ngerasanya benar mulu. Saya orang benar nih. Saya mah dari kecil benar terus, gak pernah bikin dosa. Astagfirullahaladzim. Ada orang gibah, dia mah bikin dosa tuh, tukang gibah, saya mah enggak. Iya, tapi enggak ikut gibah, cuman ngedengerin. Kalau ada yang gibah kita begini. Ikut berdosa apa enggak? Ikut berdosa. Hati-hati, jangan pernah merasa diri kita selalu benar dibanding orang lain. Karena orang yang hina adalah orang yang selalu merasa dirinya benar dan tidak pernah melakukan dosa. Tapi orang yang mulia, dia biarpun jarang bikin dosa, dia bilang, ya Allah, hari ini hati siapa yang saya sakitin? Dengan lisan siapa saya ejek, ya Allah, orang tersebut? Kemudian mata saya seringkali melihat yang gak baik, ya Allah, ini selalu merasa ada kesalahan yang dia lakukan. Ini ciri orang yang mulia. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
mustahil kita nggak pernah melakukan dosa. Mustahil. Karena semua kita sekali lagi manusia. Saya pernah sampaikan, ada malaikat, ada setan, ada manusia. Setan itu adalah makhluk yang paling profesional melakukan dosa. Jadi kalau ibu-ibu punya dosa kemudian bertanya, Ustadz, Ustazah, dosa saya besar, diampunin nggak sama Allah? Ya saya mah dosa udah pekat banget dalam diri saya. Saking bikin dosa terus tiap hari. Itu pasti diampuni oleh Allah kalau kita ada kemauan untuk bertobat nasuha. Karena yang punya dosa pekat itu bukan manusia tapi setan. Jangan pernah merasa lebih profesional melakukan dosa dibanding setan. Ibu kan manusia bukan setan ya Bu ya? Betul nggak? Jadi kalau suami sama istri kata suaminya, Mama, kok Mama nggak bisa sih melakukan ini? Iya Pak, Mama kan bukan malaikat. Mama manusia. Papa juga bukan setan kan? Gitu ya Bu ya. Jadi saling tuh, dua-duanya saling tahu fitrahnya karena keduanya cuman manusia. Dan malaikat dia nggak pernah melakukan dosa. La ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerjaan malaikat itu cuman ibadah-ibadah, bertasbih. Maka untuk memvalidasi kita manusia atau bukan, tengah-tengah. Kadang kita bikin salah kayak setan. Betul ya? Betul Bu? Tapi kadang kita nggak pernah bikin salah kayak malaikat. Karena nggak mungkin ada manusia yang nggak pernah bikin salah, begitu ya. Maka di sini Imam Al-Ghazali menuturkan dalam kitab Minhajul Abidin, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 kategori dosa yang sering dilakukan oleh manusia dan bagaimana cara meleburkan ketiga dosa tersebut. 3 dosa nih, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, fa'alam anna dzunuba fil jumlati salasati aqsam. Ada 3 bagian. Ahaduha taraka wajibatallahi subhanahu wa ta'ala. Dosa yang pertama adalah yaitu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Cirinya dia seringkali meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah yang sudah ditetapkan. Jadi yang disebut dengan dosa, kategori yang pertama meninggalkan kewajiban Allah. Allah ngasih kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Ditinggalin sama dia kewajiban tersebut. Sholat, al-farqu bainal muslim wal kufri as-sholah. Apa yang membedakan orang itu muslim dengan orang kafir? Yaitu sholatnya. Maka orang kalau sholatnya ditinggal, dia hampir mendekati kepada kekafiran. Nauzubillahi min zalik. Nih, mungkin ada dari kita yang, mohon maaf, pernah ada yang curhat sama saya, Ustazah, saya nih baru-baru hijrah. Bahasa sekarang kan hijrah ya. Kalau orang dulu tobat, tapi anak Gen Z sekarang hijrah, kajian hijrah gitu ya, seminar hijrah. Kalau orang zaman dulu bahasanya tobat, kalau sekarang lebih halus hijrah gitu ya. Saya baru hijrah di masa tua. Nggak terhitung deh Ustazah, waktu saya masih muda berapa sholat yang udah saya tinggalin, berapa puasa yang belum saya bayar, banyak katanya. Akankah dosa saya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, dengan cara apa? Ini Imam Al-Ghazali menyebutkan, kalau kita meninggalkan dosa, yaitu dosanya berkaitan dengan meninggalkan kewajiban kepada Allah, kayak meninggalin sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka cara melebur atau meminta ampun dari dosa tersebut, selain minta ampun kepada Allah dengan istighfar, yang kedua meleburnya dengan cara mengqadha, bayar kafarat. Ada orang sholatnya ditinggal dengan sengaja, dia qadha. Sekarang tiap waktu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh dia qadha, zuhur dia qadha. Ya Allah, saya mengqadha sholat yang gak tahu kapan pernah saya tinggalin, tapi saya ngerasa pernah ninggalin, diqadha. Jadi caranya dengan mengqadha, ya. Puasa, ibu-ibu dulu ada yang masih muda kan meninggalkan puasa, mungkin kita dengan sengaja atau nggak sengaja. Ibu-ibu dulu hamil, menyusui, hamil lagi, nyusui lagi, baru kelar nyusui udah hamil lagi, berkali-kali nih. Akhirnya tiap Ramadan ya begitu aja siklusnya, ya.
baru kelar nyusuin, udah ada anak lagi di perut, lahir lagi dan lain sebagainya. Akhirnya dosanya banyak. Dosanya banyak apa? Utangnya banyak, utang puasanya. 30 hari dikali, contoh dia ngandung lahirin selama 6 tahun. Berapa tuh? 180 hari utang puasanya. Ada yang nanya, Ustazah katanya cukup bayar fidyah aja. Siapa bilang? Bagi ibu hamil dan menyusui, karena ini mau masuk Ramadan juga ya. Bagi ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dia bukan hanya berkewajiban bayar fidyah, tapi dia juga harus mengqadha puasanya. Jadi ibu-ibu, sekarang kita udah tua nih, udah umur-umur segini. Kita ingat dulu berapa tahun kita punya kewajiban mengqadha puasa. Bayar. Tapi banyak banget Ustazah tadi 180 hari. Iya bayarnya jangan sekaligus 180 hari. Tapi di puasa Senin Kamis atau dengan puasa Daud, niatnya tetap qadha, cuman caranya kayak puasa Daud. Atau caranya dengan puasa Senin Kamis, atau bisa di puasa Ayyamul Bid. Ini cara mengqadha puasa agar tidak kita merasa berat. Begitu. Ini jangan sepele, jangan sepele. Jadi dosa yang pertama ini, kata Imam Al-Ghazali, ketika seorang hamba meninggalkan kewajiban yang sudah ditetapkan kepadanya, itu dosa. Qadha tadi, puasa, sholat, bayar kafarat. Bagaimana bayar kafarat orang yang udah nazar tapi nggak dipenuhin? Contoh, ya Allah, kalau suami saya naik jabatan atau kalau suami saya keterima di satu instansi, gajinya tinggi, ya Allah, saya bernazar untuk melaksanakan puasa selama 1 tahun full. Kata ibu-ibu, 1 bulan aja kita udah bengek ya Bu ya. Masya Allah, banyak bener godaannya, gitu ya. Apalagi 1 tahun full. Maka hati-hati yang sering bernazar. Nazar itu diperbolehkan dengan catatan dipikir matang-matang. Jangan sampai dia bernazar tapi nggak bisa bayar. Ya Allah, kalau anak saya diterima di universitas unggulan, maka saya akan tahajud selama seminggu. Nah itu masih ringan. Masih ringan. Atau saya akan puasa Ayyamul Bid di bulan ini, masih ringan. Atau saya akan sedekah 1 juta rupiah, masih ringan. Tapi ada orang yang kalau nazar saking kepengennya dikabul sama Allah, dia nggak pernah dipikir matang-matang. Tadi puasa 1 tahun full, saya akan sedekah sebanyak 100 juta ya Allah katanya. Habis itu dia bingung, dari mana di 100 jutanya nih. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan bernazar. Orang yang tidak bisa memenuhi nazar, maka dia harus bayar kafarat. Bagaimana cara bayar kafarat bagi orang yang udah terlanjur bernazar? Ini kita sedikit ngulas fikih, ya Bu ya. Bagi orang yang sudah bernazar tapi dia nggak mampu bayar, nggak dilaksanakan nazarnya, dia harus bayar kafarat. Bagaimana kafaratnya? Yaitu kafaratnya memberi makan 10 orang fakir miskin. 10 orang fakir miskin. Ini yang masuk akal di zaman sekarang. Alah gampang 10 orang fakir miskin kata ibu-ibu ya. Tapi hati-hati jangan dipermudah juga. Selain kita sudah tidak memenuhi janji kepada Allah, yang kedua kita dapat dosa tadi. Karena punya nazar tapi enggak dipenuhi. Atau bayar kafarat yang lain. Apa kafarat yang sering kali harus dibayar orang di bulan suci Ramadan? Mohon maaf, kalau orang sakit, orang membatalkan puasanya, orang hamil menyusui, orang yang muntah dengan sengaja, bayarnya kalau nggak qadha fidyah. Atau orang yang tua renta udah nggak bisa puasa, maka dia harus bayar fidyah tanpa qadha. Lalu ada dosa yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, bayarnya bukan qadha sama fidyah, tapi pakai kafarat. Siapa mereka? Suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana bayarnya? 1, memerdekakan budak. Nggak ada budak zaman sekarang. Yang kedua, memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 orang. Dan yang ketiga, puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja udah ngelanggar. Gimana 2 bulan? Nah ini.
Ini kafarat yang harus dibayar. Jadi kalau kita tidak memenuhi kewajiban yang Allah tetapkan, cara meleburnya tadi, bayar kafarat ataupun mengqadha yang harus dipenuhi. Disambi dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 luar biasa. Ya. Jadi ibu-ibu, siapa orang yang paling Allah cintai? Ada yang tahu jawabannya? Siapa orang yang paling Allah cintai? Ini langsung Al-Quran yang menjawab nih. Bagaimana dalam Al-Quran bunyinya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua orang, dua jenis makhluk yang paling Allah cintai. Pertama, makhluk yang seringkali bertobat, minta ampun sama Allah, minta maaf ya Allah, astaghfirullahaladzim, at-tawwabin. Yang kedua, al-mutatahhirin, mereka yang bersuci.